Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ami Istianji selaku fasilitator, yang kami hormati Ibu Anjar Nilawati selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Nur Wijiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Tidar 6, Kota Magelang. Bersama rekan saya Yulianingrum, guru kelas 1 SD Negeri Tidar 6 Magelang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik tahap pra-observasi. Yuk simak video selengkapnya. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Iji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bu Iji juga sehat selalu, sukses selalu. Amin, alhamdulillah. 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan ke Bu Yulia bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik dan alhamdulillah juga Bu Yulia menyetujuinya ya. Siap. Untuk kegiatan supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk kegiatan kita siang hari ini itu adalah tahap pra-observasi, di mana hari ini kita akan saling berdiskusi untuk persiapan supervisi mengajar yang akan saya lakukan di kelas Bu Yulia besok. Semoga semua diberikan kelancaran ya Bu ya. Amin. Oke. Apa harapan Bu Yulia dalam pertemuan kita hari ini? Tentunya sangat senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita dapat berdiskusi. Semoga besok saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang pernah Bu Iji kemarin sosialisasikan. Semoga dengan kegiatan besok supervisi akan menambah wawasan dan pengetahuan saya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini baru pertama kali ini saya mengenalnya. Iya, baik Bu. Jadi pertemuan kita hari ini untuk kegiatan supervisi akademik besok di kelasnya Bu Yulia. Bu Yulia akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, karena merupakan pengalaman yang pertama ya Bu Yulia. Kira-kira besok materi apa yang akan Bu Yulia sampaikan di kelas? Besok materi yang akan saya sampaikan yaitu matematika tentang pengukuran panjang benda menggunakan alat satuan tidak baku. Begitu Bu? Iya, jadi materinya besok itu pengukuran panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, tujuan pembelajarannya apa ini Bu? Tujuan pembelajarannya nantinya anak itu diharapkan bisa mengukur panjang benda menggunakan satuan alat tidak baku dengan benar. Kemudian anak juga bisa membandingkan panjang benda yang diukur dengan satuan tidak baku yang sama. Kemudian anak juga bisa mengurutkan panjang-panjang benda sesuai dengan urutan, sesuai dengan hasil pengukuran menggunakan alat tidak baku. Bagus sekali. Area pengembangannya itu apa Bu? Jadi anak-anak itu besok ada yang membaca materi menggunakan buku. Kemudian dengan di situ saya berharap anak-anak bisa meningkatkan literasinya. Kemudian ada juga yang menyimak dan mendengarkan video pembelajaran yang akan meningkatkan auditori dan visualitasnya. Kemudian juga akan meningkatkan praktik dalam mengukur ketepatan menggunakan satuan alat tidak baku dan meningkatkan dalam belajar bersama dalam kelompok. Bagus sekali. Kira-kira strategi pembelajaran apa ini yang mau Bu Yulia terapkan besok? Strateginya yang sudah saya siapkan yaitu saya sudah membuat RPP berdiferensiasi yang saya sisipkan KSI di dalamnya seperti yang sudah Bu Iji ajarkan kemarin. Kemudian untuk pembelajarannya saya akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat belajarnya mereka, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk visual itu anak-anak akan membaca materi dari buku. Kemudian yang auditori akan menyimak dan mendengarkan video pembelajaran. Kemudian yang kinestetik yaitu anak-anak akan praktik langsung mengukur dengan satuan tidak baku tersebut. Dan saya juga sudah menyiapkan
LKPD sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan besok. Begitu Bu. Iya, luar biasa sekali. Ya. Jadi Bu Yulia sudah mempersiapkan Betul. RPP berdiferensiasi. Di situ Betul. sudah ada KSE-nya juga. Ya. Kemudian akan dikelompokkan dalam 3 kelompok ya. Betul. Ada kelompok visual tadi, kemudian auditori dan juga kinestetik ya Bu ya. Nah, selain yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulia, adakah yang lain yang ingin disampaikan lagi, yang ditambahkan mungkin? Ada sih ya Bu, tentang kekhawatiran masalah waktu. Nah biasanya anak-anak itu kalau sudah asik untuk mengukur, biasanya mengukur benda-benda di sekitar kita, kemudian dia berdiskusi dengan kelompoknya, itu akan lupa waktu Bu. Jadi kekhawatiran saya saat jam pembelajaran sudah selesai, tapi anak masih asik dengan aktivitasnya sehingga apa yang menjadi tugas mereka itu belum selesai saat jam pelajaran sudah selesai. Oh iya, jadi yang dikhawatirkan Bu Yulia itu justru waktu Waktunya, ya. iya. Jadi kadang anak asik sendiri gitu ya, justru waktunya berlebih begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira apa nih yang akan Bu Yulia lakukan untuk meminimalisir atau mengatasi hal tersebut kira-kira? Untuk meminimalisir hal tersebut, saya akan menggunakan alokasi waktu Bu. Jadi nanti saat anak itu memahami materi, akan saya beri batasan waktu misalnya sekian menit. Kemudian untuk berdiskusinya sekian menit, kemudian untuk presentasinya sekian menit, dan untuk pengerjaan tugas individunya sekian menit. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu Yulia akan menerapkan disiplin waktu gitu ya. Setiap anak mengerjakan tugas itu diberi waktu sekian menit gitu ya, supaya anak-anak tidak berlebih ya Bu ya. Kira-kira kapan nih akan Bu Yulia laksanakan ini? Segera ya Bu, secepatnya, apalagi besok Bu Wiji akan mengadakan supervisi di kelas saya, maka akan saya terapkan apa yang sudah saya rencanakan tersebut. Oke, baik Bu Yulia. Apa komitmen Bu Yulia untuk rencana ke depannya? Komitmennya juga saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di mobil belajar, kemudian menerapkan KSE di dalam kelas dan disiplin waktu dalam pembelajaran. Iya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Yulia untuk menjaga komitmen Bu Yulia tadi? Tentunya saya sangat berharap bantuan dari Bu Wiji dan juga peran serta anak-anak untuk suksesnya dalam pembelajaran tepat waktu ya, hemat waktu seperti ini. Iya. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Yulia sampaikan tadi. Semoga Bu Yulia dapat melaksanakan komitmen tersebut dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Bu Yulia setelah kita berdiskusi ini? Alhamdulillah senang sekali ya Bu, dapat pencerahan lah untuk program-program pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Wiji, banyak sekali manfaatnya untuk saya. Terima kasih, sukses selalu Bu Wiji. Sami-sami Bu Yulia, alhamdulillah kita sama-sama belajar ya Bu ya. Semoga besok diberikan kelancaran dan kemudahan. Kiranya cukup sekian kegiatan praobservasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bu Yulia atas bantuannya. Semoga kegiatan supervisi besok dilancarkan. Amin. Terima kasih Bu atas dukungannya dan bantuannya. Sama-sama juga ilmu-ilmunya. Sama-sama Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Siapa yang hari ini nggak masuk? Bella, Abraham, Gavin. Kalau Gavin sama Abraham ada izin sakit, kita doakan semoga segera sembuh, bisa sekolah lagi, bisa belajar lagi bersama-sama di kelas ini. Kalau Kela kok tidak ada keterangan ya? Yang rumahnya dekat siapa? Tania, nanti pulang sekolah atau sore ke sana ya. Besok kan Sabtu, besok kan Minggu nggak sekolah, berarti Senin diajak sekolah ya. Oke, sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Yuk, Kak pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
apa. Oke, semoga yang sehat, yang sakit segera sehat, yang tidak masuk segera bisa masuk lagi. Kalian jaga kesehatan ya. Ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, apa? Satu jengkal, satu jengkal, Ya. satu kaki. Jengkal, kaki. Ya, siapa lagi? Apa sudah? Oh, tangan. Tangan diapakan? Diletakkan. Namanya apa? Ya, apa lagi? Bukan siku. Dari sini sampai sini apa namanya? Oh, belum tahu. Namanya hasta. Ya, nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pengukuran panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur tidak baku itu apa? Yang tadi kalian sebutkan. Contohnya, kalau dari anggota tubuh kita ada jengkal, ada depa, ada hasta, ada langkah kaki. Nah, ada juga alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk mengukur, tapi satuan standar tidak baku. Apa aja? Bisa memakai krayon, bisa memakai lilin, bisa memakai pulpen, bisa memakai buku juga bisa. Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, tujuannya mempelajari materi pengukuran dengan menggunakan alat tidak baku itu apa coba? Tahu nggak kalian? Tidak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian anak-anak itu bisa mengukur panjang benda yang ada di sekitar kita menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar, ya. Bukan hanya mengukur asal ukur, tapi dengan benar. Nah, setelah itu anak-anak diharapkan bisa mengukur panjang dengan benar, kemudian bisa membandingkan panjang benda yang diukur dengan satuan tidak baku yang sama, dibandingkan kan. Kemudian kalian bisa diurutkan mana saja yang lebih panjang, yang lebih pendek dengan menggunakan alat tidak baku. Sudah mengerti tujuan kita hari ini? Sudah. Oke, untuk itu belajar hari ini kita bagi 3 kelompok. Setuju? Setuju. Nah, kelompok 1 yaitu nanti akan membaca buku materi di dalam buku, yaitu kelompok visual. Yang kedua adalah kelompok auditori. Nanti kelompok kedua ini akan memperhatikan video pembelajaran, disimak dengan baik. Dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik, yaitu nanti anak-anak akan praktek langsung mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, kelompok yang pertama Agatha, Angka, Danu, dan Vita di sebelah sini. Yang sebelah sini Bilal, Fania, Ola, Eva. Dan yang sebelah sini Novia, Arsila, Kirana, dan Naura. Ya, yuk. Membaca. Coba kalian buka halaman 92. Sudah dibuka? Nah, di situ ada pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Nah, anak-anak silahkan kalian membaca materi ini, pahami dengan baik. Nanti bila ada yang tidak jelas bisa bertanya sama Bu Guru. Mengerti? Ya, silakan segera dibaca dulu pelan-pelan dan dipahami. Ya, silakan. Ya, itu dibaca. Yuk dibaca. Baca dipahami ya. Coba kata yang keras baca. Menggunakan satuan tak baku berikut contoh
satuan panjang 4. Kelompok 2 ini kalian adalah kelompok yang nanti belajarnya dengan cara memperhatikan video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran ini nanti akan ada materi pengukuran panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, caranya simak baik-baik, perhatikan caranya. Kemudian nanti dipraktekkan atau untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Jika nanti ada yang kurang jelas, bisa bertanya sama guru. Ngerti? Jadi mulai. Nah. Oke, perhatikan ya. Fokus ya, tugasnya kalian melihat video. Silakan, selamat belajar. Selamat menyimak videonya. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Langsung saja yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada gambar pintu. Nah, sekarang kita coba ukur pintu ini menggunakan satuan hasta. Berapa hasta ya kira-kira pintu ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kelompok 3 ini aja langsung praktek mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Caranya kita mengukur penggaris menggunakan klip, bisa mengukur meja menggunakan krayon. Caranya bagaimana? Contoh cara mengukur penggaris dengan satuan tidak baku krayon, misalnya seperti ini. Tata yang krayonnya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti penggaris ini ada berapa krayonnya? Nanti tinggal hitung krayonnya. Mudah? Bisa mengerti? Kemudian kalau memakai satuan yang lain juga sama, tinggal ditata. Misalnya gunting mau diukur berapa pakai klip, nah tinggal disusun sampai selesai guntingnya, sampai ujung guntingnya ada berapa klip, begitu ya? Sudah mengerti? Nanti kalau belum bisa bertanya sama guru. Ya, coba sekarang coba dikerjakan dulu tugasnya ya. Ya, hitung dulu. Ini guntingnya ini hitung ada berapa klip ya? Coba praktekkan. 1, Ya. 2, 3, 4, Ya. 6, 5. 6. Ya, berarti panjangnya gunting ada berapa klip? 6 klip. Pinter. Coba tadi ya, ukur meja ini menggunakan jengkal. Bisa tidak? Ya. Jadi tadi ukur panjang meja ini berapa jengkal? 8 jengkal. Sudah paham? Sudah. Coba ukur panjang papan tulis ini menggunakan satuan tidak baku derpa. Coba praktekkan, yuk berapa? Ya, ditandai dulu biar akurat. Ya, pindah. Nah, jadi panjang papan tulis ini berapa depa? 2 depa. Sudah bisa? Ya. Misalnya mengukur panjang yang lain, apakah sudah bisa? Sudah. Bagus.
Bagus, pinter. Setelah kalian tadi menyaksikan video pembelajaran, tugas kelompok kalian udah ditulis namanya ya? Sudah, semua nama kelompoknya sudah tertulis. Sekarang, nah ada tugas ini silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Satu saja yang menulis dan mengerjakannya bersama-sama ya. Silakan, siapa yang mau menulis? Ya, Bilal menulis. Nah, nomor 1, coba bacakan biar teman-temanmu dengar. Temukan pengukuran panjang benda berikut Nah, itu benda apa? papan Papan apa? tulis. Nah, sekarang silahkan bersama-sama temanmu papan tulisnya diukur sesuai itu panjangnya. Nah, dilihat di sini sudah ada papan tulisnya. Berapa berarti? Ya, berarti ditulis berapa? Ya, berarti panjang papan tulis berapa depan? 3. Setelah kalian belajar membaca materi dalam buku ini, sudah paham? Sudah. Nah, sekarang tugas kalian di sini ada tugas kelompok. Nama kelompoknya sudah ditulis belum? Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan bersama-sama. Namanya tugas kelompok dikerjakan bersama. Satu aja yang menulis, yang memikirkan, memecahkan soalnya bersama-sama. Siapa yang nulis? Akan tahu. Ya, coba baca nomor 1 biar temannya dengar. Yang keras. Hasil pengukuran panjang benda berisi Nah, itu apa? Lihat semuanya, lihat. Yuk, kerjakan, lihat. Gambar apa? Gambar apa, Mbak? Iya, ini apa? Dibaca. panjang papan tulis. Ya, papan tulisnya berapa itu dihitung? Berapa? Iya, berapa? 3. Panjang papan tulis berapa depan? 3. Nah, selanjutnya lagi hitung ya. Di situ sudah ada sesuai materi yang dipelajari tadi. Anak-anak sudah selesai semua pengerjaannya? Nah, ya, duduk dulu. Kalau sudah selesai semua, coba sekarang santai dulu. Yuk, Agatha sudah selesai, duduk dulu. Oke, sekarang letakkan semuanya, pensilnya diletakkan. Ambil napas. Ambil napas dulu, ambil napas. Tahan sebentar. Keluarkan. Ambil napas lagi. Tahan sebentar. Keluarkan pelan-pelan. Ayo Eva, ambil napas. Keluarkan pelan-pelan. Dan bisa santai? Ya. Anak-anak sudah selesai semua tugas kelompoknya ya? Sekarang saatnya presentasi ke depan. Diawali dengan kelompok 1. Yuk, kelompok 1 semua maju. Nanti salah satu aja yang dibacakan hasilnya. Iya, iya. Ya, kita aja yang bacakan ya, nanti kita coba dibacakan kita. Tidak usah di bawah bukunya, Mas. Ya. Yuk. Maju jajan semua. Aku yang Tengah-tengah. Ya. Nah, dibacakan yang lain coba dengarkan. Tentukan hasil pengukuran panjang benda berikut. Panjang papan tulis 3 depan, panjang tali 6 paku. Oke, terima kasih kelompok 1, bagus sekali. Semuanya benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk kembali. Terdapat tulisan di bawah ini dengan baik dan benar. Tentukan hasil pengukuran panjang benda berikut. Panjang papan tulis 3 depan, panjang tali paku 6, panjang penggaris 8, 8 apa? 8 klik. Terima kasih presentasinya kelompok 2. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Silakan Ibu. Panjang papan tulis di kelas adalah 2 tak. Panjang meja adalah 8 jengkal. Panjang gunting adalah
adalah 7 grid. Terima kasih kelas selanjutnya untuk kelompok 3, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Sudah selesai dipresentasikan. Nah, silakan ditempel hasil pekerjaannya di papan tulis. Yuk, kelompok 1 tempelkan, kelompok 2, kelompok 3 silakan ditempel di papan tulis. Yang rapi ya, jejer. Yang urut, jejer, jangan deket banget. Ya, boleh ditempelkan sudah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Anak-anak, tadi tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, sekarang ada tugas individu. Tugas individu adalah tugas masing-masing kalian sendiri-sendiri. Tugasnya dikerjakan di rumah. Apa tugasnya? Nanti kalian mengukur benda-benda yang ada di rumah. Kalian boleh mengukur lemari, boleh mengukur meja, boleh mengukur kulkas, boleh mengukur kursi atau sebagainya apa saja. Silahkan diukur menggunakan satuan tidak baku. Apa satuan yang tidak baku yang kalian pilih? Monggo silahkan anak-anak pilih sendiri. Mau jengkal boleh, mau depak boleh, mau hasta boleh. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak bisa gambar. Misalnya lemarinya digambar, terus digambar jengkalnya, terus ditulis berapa jumlahnya, berapa panjangnya. Misalnya 7 jengkal, misalnya seperti itu. Nah, atau kalian juga boleh nanti di rumah mengukur, terus kalian di kelas bercerita. Kemarin saya di rumah mengukur almari, Bu. Almari saya panjangnya misalnya 10 jengkal. Kemudian saya mengukur kulkas, Bu. Kulkas saya ada 5 jengkal. Nah, misalnya seperti itu. Atau kalian di rumah buat video saat kalian mengukur benda-benda tersebut. Misalnya mengukur meja pakai jengkal. Oh, Bu, meja saya ini ada misalnya 7 jengkal. Mengukur misalnya panjang ruang tamu pakai langkah kaki. Di video langkah kaki kalian dan ditentukan saat terakhir jumlahnya itu berapa. Mengerti? Ya, dan itu nanti dikumpulkan besok pagi ya anak-anak. Sudah jelas belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Kalau begitu, itu tugas yang harus dikerjakan di rumah ya. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apa aja yang kita pelajari tadi anak-anak masih ingat? Masih. Apa aja coba? Pengukuran apa? Depan. Mengukuran satuan tidak baku ya. Iya betul. Kemudian apa aja tadi yang kalian ukur? Depan. Pakai apa? Depan. Paling mengukur apa lagi? Jengkal. Jengkal. Mengukur pakai apa lagi? Pakai apa tadi yang kelompok sini? Pakai krayon. Pakai apa lagi? Pakai klip. Yang di sini tadi belajarnya menggunakan apa? Melihat apa? Melihat video ya. Tentang apa Mas Bilal? Pengukuran. Ya, jadi di sini yang membaca buku sudah paham ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari mengukur dengan alat satuan tidak baku. Kalian sudah bisa melakukannya tadi kan? Sudah. Kemudian mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sampai di sini bagaimana kelas anak-anak belajar hari ini? Bisa mengerti? Bisa. Bisa paham apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, kalau begitu semangat belajarnya terus ditingkatkan supaya lebih cerdas ya, kita lebih cerdas, lebih semangat lagi dan prestasinya juga semakin bagus. Kemudian untuk itu setelah selesai pelajaran ini
pengukuran panjang, maka untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang pengukuran berat benda. Nah, di rumah dipersiapkan ya, baca-baca tentang pengukuran berat benda yang besok akan kita pelajari di sekolah. Ya, ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, ya. Kalau gitu, ya. Silakan dipimpin doa, Mas Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wijani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Tidar 6, Kota Magelang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi bersama rekan saya. Yuliani Blum, guru kelas 1 SD Negeri Tidar 6. Dan juga pada kesempatan hari ini juga didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Anjar Nilawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Mici. Alhamdulillah. Terima kasih Bu untuk kehadirannya siang Iya. ini. Izin Bu, saya melaksanakan kegiatan pasca observasi Ibu. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bu Yulia siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi ya Bu. Setelah kemarin kita melaksanakan tahap pra-observasi dan juga tahap observasi di kelas Bu Yulia di kelas 1 ya Bu ya. Nah, pada pertemuan siang hari ini apa harapan Bu Yulia setelah pertemuan kita hari ini? Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin sharing dan berdiskusi dengan Bu Wiji setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas saya pada materi pembelajaran matematika. Iya. Jadi siang hari ini Bu Yulia ingin sharing ya tentang kegiatan observasi kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, pada kegiatan observasi kemarin itu kan Bu Yulia menyampaikan rencana perbaikan ya Bu ya yang ingin dilaksanakan. Nah, kira-kira rencana perbaikannya itu berjalan dengan lancar atau tidak Bu ya? Alhamdulillah kemarin kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, tetapi kemarin itu kan kita ada kekhawatiran ya Bu tentang waktu pembelajaran. Yang saya khawatirkan karena anak-anak terlalu asik saat berdiskusi dan kemudian terlalu lama dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, di situ kekhawatiran saya akan molornya waktu, jadi waktu pembelajaran sudah selesai tapi tugas anak belum selesai. Tetapi kemarin kita kan sudah berdiskusi ya Bu sebelumnya untuk mengatur dan mengelola waktu, dan juga saya mengingatkan kepada anak-anak masalah berapa lama harus memahami materi, berapa menit-menit itu, kemudian berapa lama harus mengerjakan tugas kelompok. Dan dengan demikian alhamdulillah kemarin kegiatan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Demikian Bu. Iya, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya Bu ya. Ya, jadi kemarin kekhawatirannya Bu Yulia itu kan takut waktunya molor. Jadi ketika anak asik berdiskusi, kalau nggak diingatkan waktunya pasti akan molor ya. Termasuk pada saat presentasi kemarin ya Bu Yulia ya. Bu Yulia dari observasi saya itu Bu Yulia anak-anak mengingatkan waktu supaya segera diselesaikan seperti itu. Oke, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yulia setelah kegiatan observasi kemarin?
Tentunya saya merasa lega karena kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, jadi bisa memahami kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, juga KSE, dan yang pastinya kemarin berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu Bu? Iya, pada tahap observasi kemarin itu kan Bu Yulia menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Nah, kemarin pada saat kegiatan observasi, apakah tercapai tujuan pembelajaran itu? Ya, alhamdulillah tercapai pada kegiatan pembelajaran kemarin karena saya melihat anak-anak itu bisa memahami, bisa dan mampu memahami materi dan mampu mempraktekkan ya Bu. Kebetulan kemarin kan materinya mengukur dengan satuan alat tidak baku. Nah, kemarin itu anak-anak bisa memahami dan mempraktekkan langsung bagaimana cara mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku tersebut. Anak-anak bisa mengukur dengan benar, bisa membandingkan panjang benda, dan bisa mengurutkan panjang benda itu sesuai urutan yang terpanjang, kemudian yang terpendek. Itu sesuai dengan alat ukur tidak baku tersebut dengan benar. Iya, baik. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai ya, Bu, ya, di mana di situ anak bisa mengukur dia panjang dengan satuan tidak baku, kemudian termasuk juga mengurutkan ya, Bu, Iya, ya. mengurutkan. Iya, jadi tujuannya tercapai sesuai juga dengan yang saya alami kemarin. Oh iya Bu, dan kemarin itu dengan satuan tidak baku itu misalnya memakai jengkal, depa, kemudian memakai klip, dan juga memakai krayon. Oh ya. Oke, alhamdulillah tercapai semua tujuan yang sudah Bu Yulia kemarin di dalam di dalam modul ajar ya Bu ya. Nah, bolehkah Bu Yulia ceritakan sedikit hal baik atau praktik baik apa yang ingin tetap dilaksanakan, dipertahankan, dan juga apa yang ingin ditingkatkan untuk kedepannya di dalam pembelajaran? Iya Bu. Jadi dalam pembelajaran kemarin itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Jadi di situ saya mempersiapkan modul ajar, kemudian LKPD, dan juga media pembelajaran. Kemudian di situ saya juga membagi anak-anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Itu ada yang dengan visual, kemudian auditori, dan kemudian kinestetik. Nah, di situ saya menggunakan untuk konten materinya itu dari buku pelajaran, kemudian video pembelajaran, dan juga keterampilan langsung mengukur benda-benda menggunakan alat tidak baku tersebut. Kemudian untuk konten prosesnya saya membaginya itu menjadi 3 tahapan, 3 kelompok tersebut, yaitu dengan membaca buku pelajaran, membaca buku materi supaya itu lebih meningkatkan anak literasinya. Kemudian juga menyimak dan memperhatikan video pembelajaran, dan yang terakhir yaitu praktik langsung mengukur benda-benda dengan alat tidak baku. Nah, kemudian juga pembelajaran dengan ketepatan waktu tersebut. Nah, di situ yang ingin saya terapkan Bu Wiji. Kemudian jadi intinya ke berdiferensiasi tersebut, KSE, dan peningkatan ketepatan waktu. Kemudian namun dari sisi lain saya ingin menambahkan yaitu tentang peningkatan KSE-nya dalam pembelajaran Bu, karena saat pembelajaran kemarin waktu bekerja kelompok saya melihat anak-anak belum maksimal dalam melaksanakan tugas dalam bekerja kelompoknya. Kemudian anak-anak juga belum bisa membagi tugas antara anggota kelompoknya itu. Nah, di situ saya merasa kegiatan bekerja kelompoknya itu yang perlu ditingkatkan. Ya, jadi dalam pembelajaran kemarin Bu Yulia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di situ sudah ada diferensiasi konten, di mana di situ Bu Yulia menggunakan buku bacaan, materi, kemudian menggunakan video juga ya, dan langsung menggunakan alat peraga juga di situ. Oh iya Bu, saya kelupaan masalah
yang untuk proses itu berdiri dari proses itu saya menerapkan pada tugas individu anak. Nah, tugas individu anak itu bisa dikerjakan dengan berbagai cara sesuai dengan pilihan anak-anak. Jadi di situ bisa dengan cara menggambar, bisa dengan cara bercerita ataupun dengan video. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk memilih bagaimana cara mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka. Ya, luar biasa sekali. Jadi selain berdiferensiasi, itu di situ tadi juga seperti diceritakan Bu Yulia sudah ada KSE-nya ya. KSE-nya. Tapi di situ Bu Yulia seperti mempunyai hambatan ya. Iya. Di mana Bu Yulia melihat kelompok anggotanya itu masih belum bisa bekerja sama ya. Iya. Nah, kira-kira hambatan apa lagi nih yang Bu Yulia rasa sehingga materi KSE ini benar-benar harus ditingkatkan di dalam pembelajaran Bu Yulia? Jadi waktu pembelajaran berkelompok kemarin Bu, saya itu melihat memang kerjasama di dalam kelompok itu belum maksimal karena saya melihat ada anak yang mendominasi di situ ya, dan juga ada anak yang hanya pasif diam saja. Nah, disitulah yang perlu kita tingkatkan untuk bisa lebih meningkatkan kerjasama dalam kelompok dan juga menghargai pendapat teman. Jadi tadi hambatannya sudah disampaikan Bu Yulia ya. Kira-kira rencana apa nih yang ingin dilakukan oleh Bu Yulia untuk memperbaiki itu? Ya, untuk memperbaikinya saya belajar lagi tentang KSE dan penerapannya dalam pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, berdiskusi, dan juga tentunya kepada anak-anak mengingatkan pentingnya KSE dalam pembelajaran sehingga anak-anak mampu meningkatkan kerjasamanya dalam berkelompok, juga menghargai pendapat temannya. Begitu Bu. Ya, luar biasa sekali. Kira-kira kapan nih Bu Yulia mau menerapkan rencana itu? Tentunya secepatnya ya Bu. Iya. Secepatnya akan saya laksanakan dalam pembelajaran saya yang mungkin mulai besok bisa dilaksanakan di pembelajaran kelas saya. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Yulia harapkan setelah Bu Yulia menerapkan rencana itu terkait dengan KSE? Iya. Jadi yang saya harapkan dengan penerapan pembelajaran seperti ini yaitu pembelajaran ke anak-anak lebih berjalan dengan lancar, dengan baik, kemudian anak-anak juga lebih mengerti KSE, jadinya anak juga lebih bisa saling bekerja sama dan saling menghargai, saling mendukung dalam proses belajar mengajarnya. Itu Bu. Iya, bagus sekali. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Yulia untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya minta bantuan teman-teman sejawat, juga anak-anak ya Bu, agar semua berjalan dengan lancar. Oke, jadi untuk menjaga komitmen tersebut Bu Yulia dengan anak sejawat juga dengan anak-anak juga ya. Oke, dan saya juga siap membantu jika terima kasih. membutuhkan untuk sharing, untuk berbagi pengalaman seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Ici. Bagaimana perasaan Bu Yulia sesudah kita sharing ini? Alhamdulillah merasa lega ya Bu, merasa bisa tambah pengalaman, semoga tambah manfaat. Jadi pembelajaran ke anak-anak juga lebih meningkat, berjalan lancar, waktunya yang disesuaikan dengan rencana juga berjalan dengan lancar. Jadi sangat menyenangkan untuk anak-anak juga. Iya, alhamdulillah. Coba saya minta tolong Bu Yulia buat kesimpulan kegiatan dari awal kita melaksanakan sharing, apa yang Bu Yulia rencanakan, apa yang ingin dikembangkan, dan sampai kegiatan terakhir kita ini. Ya, jadi awalnya kita berencana ya Bu membuat pembelajaran berdiferensiasi itu dengan diintegrasikan dengan KSE, dengan sharing dengan Bu Ici, dengan arahan Bu Ici. Akhirnya kita membuat modul ajar berdiferensiasi, menyiapkan LKPD sesuai dengan materi yang mau diajarkan, kemudian menyiapkan alat peraga. Setelah itu kita laksanakan observasi di kelas, kita
kita laksanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah kita siapkan, praktek, diskusi, kemudian mengerjakan tugas kelompok, kemudian presentasi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kemudian tentang hambatan-hambatannya juga karena kita kemarin sudah berdiskusi, ada solusi dari Bu Wiji, akhirnya semua bisa terlaksana dengan baik. Yang tadinya ada hambatan jadi sudah tersolusikan. Kemudian untuk kedepannya sudah kita lebih memahami lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ini. Semoga pembelajarannya nanti lebih meningkat, pemahaman anak-anak juga lebih meningkat, jadi mencerdaskan ke anak-anak itu lebih meningkat lagi. Iya. Begitu Bu Wiji. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dengan kegiatan sharing ini Bu Yulia juga jadi lebih memahami apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali atas waktunya Bu Yulia. Kegiatan supervisi akademik pasca observasi ini sudah selesai. Terima kasih sekali atas bantuannya. Sama-sama Bu, terima kasih kembali atas sharing dan ilmunya. Sukses selalu Bu Wiji. Sukses juga untuk Bu Yulia. Amin, terima kasih Bu. Demikian tadi kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.